tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Jadi saya mengadakan program ini itu dengan tujuan yang pertama adalah meningkatkan literasi yang ada di SMA Negeri 1 Kimang, meningkatkan keinginan atau membudayakan siswa itu gemar menyukai membaca dan menulis. Daripada menulis di tembok, saya memberikan fasilitas, silahkan dikembangkan mading di setiap kelasnya. Itu daripada Anda menulis di tembok dengan tidak jelas dan maknanya tidak ada, lebih baik salurkanlah bakat Anda lewat mading sekolah. Itu adalah tujuan saya kemarin, tujuan sekolah membuat program ini untuk anak-anakku semuanya, supaya anak-anak ini bisa berkembang, temukan dunia baru di mading sekolah. Ini kita sudah laksanakan. Tujuannya apa? Yaitu meningkatkan minat baca dan menulis, memperkaya kosakata, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, meningkatkan kemampuan komunikasi, serta mengembangkan kreativitas siswa. Sehingga kreativitas siswa yang dimiliki oleh siswa itu bisa tersalur dengan baik. Itu adalah tujuan utama saya dalam melakukan program kemarin. Jadi saya mengharapkan bahwa program itu tidak sebatas kemarin, tapi menjadi bentuk budaya positif yang setiap bulan bisa dilakukan oleh masing-masing kelas. Pelajaran Pancasila yang dapat dikembangkan, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini termasuk dalam komponen profil pelajar Pancasila. Anda harus tahu, siswa semuanya harus tahu, Bapak Ibu juga harus tahu informasi tentang berbagai agama dan kepercayaan, sehingga menumbuhkan sikap saling toleransi. Yang kedua, gotong royong. Proses pembuatan mading melibatkan kerjasama antar siswa, sehingga menumbuhkan semangat gotong royong. Informasi yang kamu berikan di mading itu harus informasi yang jujur, tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh diada-adakan, apa adanya. Ketika Anda membuat cerita tentang kehidupan sehari-hari, ceritakan apa adanya. Apa yang kamu lakukan hari-hari di situ? Kegiatan apa yang kamu lakukan di rumah misalkan? Itu namanya berusaha bersikap jujur. Selanjutnya adalah berbineka global. Berkebinekaan global. Maksudnya apa? Mana yang termasuk dalam berkebinekaan global? Yaitu yang pertama, mengenal budaya. Tidak mengerti. Itu namanya mandiri. Namanya mandiri itu tanpa disuruh Anda sudah mengerti. Oh iya, baru dikasih topik aja udah ngerti. Apa yang harus saya lakukan? Jangan budaya malas tahu itu dipakai. Jadi budaya itu dihilangkan. Karena apa? Itu nanti yang menghambat perkembangan kita. Budaya malas tahu dan saling mengiri dengan tugas. Kadang satu dikasih tugas, satunya mengiri. Itu sifatnya. Anak-anak kita juga ketika kita membimbing, mengarahkan, ini yang kita didik ini kan manusia. Pastikan doanya buat kita kan pasti bagus-bagus. Harapan-harapannya buat kita kan pasti bang. Pak Guru ini luar biasa sekali, ibu ini dia dampingi saya dari A sampai Z. Pak Guru ini dia minta lem, dia buang-buang muka juga. Pak Guru kita minta kertas juga diarahkan ke orang lain juga. Pak Guru kita minta apa ya, petunjuk dong, dia kasih dia petunjuk. Itu contoh ya, misalnya ada yang begitu, tapi nanti ada yang begitu. Saya mau supaya kita mendampingi, karena kita sudah, saya sampaikan bahwa kita sudah profesional, sudah jadi guru, sudah jadi sertifikasi. Jadi mari kita sama-sama melihat, kita berikan kepada anak-anak kita, karena yang saya katakan bahwa demi kemajuan dan keberhasilan anak-anak tempat ini. Kemudian juga para orang tua, apa dikatakan dari ibu, bahwa jangan dilepas murid setelah ada kegiatan di sekolah. Kegiatan apa saja, tolong jangan dilepaskan ya.
Tidak boleh anak murid itu juga sendiri. Tolong perhatikan. Yang kurang tahu, tolong diberitahu. Itu saja. Terima kasih. Rasanya bagaimana setelah melakukan kegiatan ini? Rasanya senang karena bisa berkolaborasi dengan guru, siswa, Pak Mama, hingga apa yang kita dapat kita bisa temukan dalam hari tersebut. Kita bagi kelompok terdiri dari 4 orang. Itu sampai 5. 4.